Rabu 26 Maret 2025. Pengalaman perkara kontabuli supernatural tahun milenium ini yang saya alami, terus diinginkan kepada saya untuk dipelaporkan karena keterkaitan juga konfirmasinya menyatakan kemungkinan besar mereka ini para pelaku ataupun tersangka bukanlah orang-orang yang bertanggung jawab untuk urusan perbuatan mereka, serta juga keterkaitan pada saya juga yang memiliki kesempatan untuk pengurusan serta juga menyangkut perkara yang saya alami yang sudah dipastikan terus menerus ataupun tidak stop gangguan supernaturalnya. Perkara supernatural ini hingga malam ini masih diinformasikan kepada saya definitif masih mencerobohi saya, ataupun juga kontek-kontekan supernaturalnya masih terus berlangsung. Berarti pun saya sudah tertidur. Kontabuli supernaturalnya dinyatakan sudah definitif beralibi sama kepolisian Indonesia yang menyangkut juga terorisme atas nama kalangan oknum domestik Indonesia. Konteknya menyatakan internasional yang berdelegasi perwakilan mereka di dalam negeri Indonesia, termasuk secara utama di alamat nama Irwan Cornel di Kota Medan, yang memastikan eksistensi perkara supernatural yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel dengan keterkaitan juga kepolisiannya. Saya baru saja menerima kontak yang menyatakan pada saat saya tertidur tadi juga saya dihubungi sebenarnya oleh satu sama lain orang-orang yang berstatus pelaku supernatural. Mengalami investigasi secara bersamaan momen tersebut, konteknya menyatakan nama kepolisian Indonesia ataupun juga pihak yang berkomitmen perkara sesungguhnya, termasuk juga konteknya menyatakan kalangan non pribumi, bahwasanya nama Irwan Cornel memang ada yang mengganggu, ada memang perkara supernatural yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel melalui internet 666 ruang call discovery mininya memang tidak mengada-ngada. Ternyata kontennya menyatakan perlu itu dilaporkan oleh nama Irwan Cornel pada momen ini, bahwasanya kami sudah mengetahui ataupun pihak yang berkomitmen perkara lah ketepatan sudah memastikan bahwasanya perkara yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel konteks supernatural yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel di internet itu memang tidak mengada-ngada, memang benar ada
perkara supernatural atas nama orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Teroris yang berkaitan juga dengan perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum, untuk menyatakan mereka ini berkemungkinan juga berkaitan dengan bom bunuh diri yang diinformasikan melalui televisi nasional itu, yang terkaitan juga urusan orang-orang tertentu ataupun menyangkut bertelepon-teleponan mereka dengan metode supernatural yang berlangsung tadi, seperti dari Jakarta dia, ataupun juga orang-orang daerah Kota Medan. Mereka ini seperti bertelepon-teleponan satu sama lain ketika Irwan Cornel sedang tidur. Konfirmasinya juga menyatakan bahwasanya pernyataan konferensi hukum internet 666 Irwan Cornel ini tentang orang tua kandungnya diganggu-ganggu orang juga berkemungkinan benar adanya, dan saya perlu untuk melaporkannya juga melalui momen konferensi internet ini. Contohnya menyatakan pada waktu malam tadi memang terjadi pengalaman ataupun fenomena kontak supernatural yang diikuti oleh banyak pihak dengan koordinat kontak supernatural dimaksud di alamat nama Irwan Cornel dan orang tua kandungnya, yang mana konteks itu menyatakan orang tua kandung nama Irwan Cornel ini seperti disebut-sebutkan oleh pihak-pihak yang sesungguhnya berkawan-kawan seharian ataupun juga mengenal, kurang lebih demikian, orang tua kandung nama Irwan Cornel, mempercakapkan satu sama lain seperti berencana untuk menjahati, serupalah seperti yang diinformasikan oleh nama Irwan Cornel melalui internet, sosial media, masa kini. Yang diinginkan untuk melaporkannya, yang mana pengalaman kontak body supernatural ini definitif berkemungkinan hilang dalam catatan hukumnya ataupun tidak dipertanggungjawabkan pada waktu-waktu selanjutnya. Antibody supernatural ini juga dinyatakan definitif sebenarnya berkemungkinan tidak
bertanggung jawab menyangkut urusan keuangan nama Irwan Cornel. Dengan pengertian para pelaku ataupun kontak baru supernatural yang berlangsung tadi, katanya juga mempercakapkan untuk tidak mengakseskan, tidak merealisasikan begitu proyek BRI 666 nama Irwan Cornel. Demikianlah salah satu konfirmasinya, dengan konteknya menyatakan bahwasanya orang tua kandung nama Irwan Cornel juga diinformasikan sesuai sebenarnya dengan pernyataan internet nama Irwan Cornel memang berstatus sebagai sang BRI. Terjadi konfirmasinya pada momen-momen yang beralih di konteks body supernatural, termasuk Kepolisian Indonesia dan juga pemerintah Indonesia serta kalangan berkomitmen di antara sosial. Namun serta merta juga menginginkan nama Irwan Cornel untuk tidak direalisasikan proyeknya. Demikianlah maka nama Irwan Cornel perlu untuk melaporkannya ataupun mengkonferensikannya juga, karena memang sangat berkemungkinan nama Irwan Cornel ini tidak dipertanggungjawabkan keterkaitan urusan keuangannya, yang termasuk juga apakah nanti dalam wujud proyek seperti yang dimaksudkan dalam konfirmasi konferensi internet 666 Irwan Cornel BRI 666. Kontennya menyatakan perkara proyek tersebut sungguhnya sangat condong berkaitan kedengkian ataupun memang diniatkan jahat sejak dari momen-momen perkara gangguan pada nama Irwan Cornel tahun-tahun yang berlalu, tahun 2008, 2010, 2015, yang mana sangat bertolak belakang sekali katanya pernyataan percakapan konteks supernatural mereka ini yang tidak bertanggung jawab keterkaitan tahun 2010, 2015 bahwasanya nama Irwan Cornel akan dipertanggungjawabkan dari Kepolisian Indonesia maupun dari pemerintah dalam wujud keuangannya sebagai ganti dari perkara gangguan supernatural ataupun juga termasuk tentang bidang usaha tambal ban perbengkelannya nama Irwan Cornel hingga dalam wujud proyek BRI 666 yang dimasukkannya juga. Namun pada tahun 2025 ini dikonfirmasi bahwasanya nama Irwan Cornel sangat diinginkan untuk tidak direalisasikan urusan ganti keuangan ataupun proyeknya. Dan konfirmasi terus menerus hingga pada waktu nama Irwan Cornel sedang tertidur pun kontaknya memang terus berlangsung dan sudah dibuktikan oleh alibi bahwasanya memang ada perkara yang dimaksudkan oleh nama Irwan Cornel. Mereka ini orang lokal, orang Indonesia mereka ini.
entah bagaimana memang berperkara dengan nama Irwan Cornel. Kontennya menyatakan termasuk juga indikasinya karena latar belakang percintaan ataupun keterkaitan riwayat pertemanan yang sungguhnya ketahuan ternyata ada niat-niat jahat ataupun tidak sesungguhnya berteman kepada nama Irwan Cornel. Dan termasuk juga tentang kelompok-kelompok pertemanan tersebut hingga kepada etnik. Konten yang menyatakan secara kecondongan termasuk juga kelompok ataupun juga nama-nama tertentu yang sungguhnya beriwayat kepada nama Irwan Cornel sudah lama berlalu, seperti pada waktu SMA nama Irwan Cornel. Kalau pada tahun perkuliahan nama Irwan Cornel sudah tidak ada urusan. Nama yang sudah lama, sudah diari ataupun hanya kenangan pertemanan saja. Sangat mencengangkan sekali konten yang menyatakan nama Agnes katanya. Kalau tadi nama Yuli. Ada pula nama Luna Maya. Sangat mencengangkan sekali. Dan ada nama Regina Francisca ataupun yang lainnya. Kali ini namanya Dia Agnes. Agnes namanya. Dia Agnes Menrova. Agnes babi kontol ini, kata kepolisian. Si kontol Agnes ini mengaku-ngaku diri dengan metode percakapan supernatural, kata kepolisian. Dan besarnya menyatakan demikian. Keterkaitan mobil Grand Max katanya. Keterkaitan kelompok mereka suku Nias katanya. Merasa tidak bertanggung jawab terhadap perkara yang dimasukkan nama Irwan Cornel, dan begitu besarnya mereka karena nama Irwan Cornel ini seperti diteman-temani di dalam perkaranya, hingga pada waktu tidur juga ditemani. Konten menyatakan demikian. Karena mereka mengaku berasal dari suku Nias, yang termasuk nama Dia Agnes Putri katanya. Dia Agnes Putri Menropa. Seperti percaya diri tinggi mereka ini, Dia Agnes Putri Menropa dan nama Edi Yunus pun termasuk, dan juga pertemanannya. PD berat berteriak-teriak dengan metode supernatural bersama teman-temannya juga, tukang bakmi, tukang becak, tukang main game skater, tukang main game Mobile Legend, Bang Bang. Mengesalkan sekali. Perlu untuk dilaporkan oleh nama Irwan Cornel. Mereka ini sudah mengaku dengan metode konteks supernatural hingga pada waktu nama Irwan Cornel sedang tertidur dan sudah didengar oleh kepolisian. Bahwasanya mereka lah pelaku supernatural tersebut, dan mengapa harus takut kalau nama Irwan Cornel lah orang yang ditargetkan mereka. Seperti melecehlah kepada nama Irwan Cornel dan juga kepada kepolisian, yang sesungguhnya nama Irwan Cornel ini merupakan pihak yang juga diakui kedudukannya di hadapan hukum sama seperti orang lain.
Itu yang menyatakan termasuk mereka ini juga kelompokan dengan orang bule ataupun juga Bigo Live. Itu yang menyatakan tentang Bigo Live APK, Bigo Online. Konten menyatakan bahwasanya nama Irwan Kornel ini dipercakapkan terbalik, keterkaitan statusnya sebagai korban ataupun tersangka pelaku sama saja oleh kelompokan orang Nias ataupun nama-nama yang disebutkan tadi. Sementara dalam konfirmasi menyatakan bahwasanya ada juga nama-nama lain seperti yang tadi pagi juga, tadi siang juga. Yuli, ada nama Remy Gulit untuk yang menyatakan, ada juga nama Siska. Nah, kali ini namanya Dianes, berteriak-teriak dan mengaku dia merupakan orang yang lebih baik tingkat ekonominya dan tidak mengaku dia berstatus sebagai pihak yang harus bertanggung jawab kepada urusan internet nama Irwan Kornel. Konteksnya seperti meleceh dan sekalian juga mengaku diri. Demikianlah nama Irwan Kornel sudah mempelaporkannya secara sigap juga. Konteksnya menyatakan sungguhnya ini didukung juga oleh kalangan kepolisian Indonesia dan juga termasuk keluarga. Konteksnya menyatakan sangat membingungkan sebenarnya nama Irwan Kornel ini dihubung-hubungi oleh orang yang tidak bertanggung jawab sekaligus juga seperti bertanggung jawab dalam pengakuannya. Orang Nias itu penting untuk dilaporkan oleh nama Irwan Kornel, yang termasuk juga kelompokannya kepada etnik-etnik tertentu lain juga pada momen yang bersamaan ini. Ada juga dalam konteks itu orang Batak, orang Karo. Seperti sengajakanlah nama Irwan Kornel ini perlu untuk dipelaporkan oleh nama Irwan Kornel ini pada momen-momen berlangsung ini. Karena juga katanya perkara ini juga sangat riskan sekali dengan model perkaranya. Perkara supernatural ini pasal santet, pasal hipnotis seperti yang disebutkan oleh nama Irwan Kornel benar dan berlapis-lapis. Ini sungguhnya pelanggaran pidananya, namun metodenya ini berpatok kepada alibi, tidak kepada autentik tempat peristiwa pelanggaran hukum. Tidak sama seperti pemerkosaan, pengentotan, perbencongan, perlesbian, perhomoan, pemburitan, peristongan, bisa-bisa kontol. Konteks menyatakan serempet saja ke arah itu, karena mereka ini memang berkaitan erat sekali kepada urusan seksualitas, yang mana pada momennya nama Irwan Kornel yang disangkakan, yang ditudingkan keterkaitan perkara seksualitas tersebut. Mereka ini kelompok pelacuran, kurang tahu apa perbencongan, sekalian juga tante girang. Namun mereka sepertinya terbalik dalam pengakuannya, dalam pembuktian perkaranya. Mengaku mereka ini korban, dikejai saya oleh nama Irwan Kornel, yang keterkaitan juga masa pacaran katanya. Namun serta-merta berkemungkinan mereka ini sebenarnya kalangan dunia kejahatan yang berspesifikasi segmen keminatannya. Pelanggaran pidana lah pokoknya. Mereka ini bermetode supernatural, pasal hipnotis, pasal santet mereka ini. Demikianlah, saya sudah melaporkannya juga pada Bobet berlaku ini, yang mana perkara yang dinyatakan termasuk ketika saya sedang tertidur. Mereka ini berkegiatan supernatural, noko-nokohin Irwan Kornel.
Entah bagaimana mereka ini menganggap bahwasanya ini semuanya berlangsung berkomitmen, serta merta juga mereka menyatakan bahwa ini semuanya berlangsung tidak ada komitmen perkaranya, dengan juga termasuk mencibir-cibir mereka ini, menyatakan terbalik untuk urusan perkara ini, ya termasuk juga tentang nama korban, nama Irwan Cornel. Mereka percakapkan seakan-akan sosok ataupun pihak yang tidak perlu untuk dipertanggungjawabkan, tidak perlu untuk diurus ataupun diteman-temani, dikawan-kawani perkaranya. Ya, mengaku mereka ini atas nama pihak-pihak yang beramai-ramai gitu. Ada namanya Dimas, ada namanya Remi, serta Mufta, ada mengaku bernama Bulang, ada juga mengaku berasal dari kelompok angkutan kota. Nah, juga sangat mencengangkan, termasuk mereka mengaku dari Jakarta. Ketepatan juga mereka ada di kota Medan, namun mereka baru ketepatan mau pergi keluar kota dengan menggunakan angkutan antar kota yang sesungguhnya nama Irwan Cornel mereka lihat sedang tidur-tiduran di area teras ataupun pavilion rumahnya di kota Medan. Dari Jakarta kami, katanya, karena mereka juga kenal dengan artis Luna Maya. Kami sudah di Medan, kota dinyatakan. Itu juga mencengangkan. Program-program mereka lah, mereka merasa bahwasanya mereka itu merupakan pihak yang tidak sepantasnya untuk dimintakan pertanggungjawaban perkara oleh nama Irwan Cornel. Demikianlah momen pelaporan ini sudah saya selenggarakan kembali, yang mana pada kalender ini berketepatan waktunya tengah malam hari Rabu ya. Nah, saya secara penglihatan kalender juga disengajakan saya ini untuk lupa-lupa. Maret 2025, yang mana konteksnya berlangsung tengah malam. Saya dibangunkan, dimintakan berdasarkan konteksnya berlangsung, karena keterkaitan juga perkaranya berlangsung juga pada waktu saya tertidur saat saya diinginkan untuk membuat pelaporannya, dan ini sudah saya buat laporannya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum. Tuhan berkati. Baru Satya. Om Swantiastu. Saya nantikan terus ya untuk urusannya, karena memang sungguhnya saya ini berperkara ini, bukan saya ini lagi membuat internet mengada-ngada. Sampai jumpa.